Hi, welcome to File 21. Ini ada satu file menarik tentang 7 pemimpin negara yang paling kejam sepanjang masa yang akan saya simpan di sini di File 21. Oke, memimpin sebuah negara itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Kita tahu semua tentang hal itu. Dan karena itu, tidak semua orang bisa melakukannya. Normalnya nih, seorang pemimpin akan berusaha terbaik untuk negara dan rakyatnya. Bagi mereka, kepentingan rakyat selalu nomor satu. Sayangnya, tidak semua negara beruntung mendapatkan pemimpin yang hebat. Kebalikannya, tidak sedikit rakyat dari sebuah negara harus menderita karena pemimpinnya yang kejam. Berikut ini ada 7 pemimpin paling kejam sepanjang sejarah versi File 21. Yuk kita simak. Yang pertama, tentu saja Genghis Khan. Siapa yang tidak kenal dengan Genghis Khan? Dia merupakan pendiri Kekaisaran Mongol yang berkuasa dari tahun 1206 hingga tahun 1227. Berbeda dengan kebanyakan pangeran mahkota lainnya, Genghis Khan menghabiskan hampir seluruh masa remajanya menjadi budak. Nasibnya berubah saat dia berhasil menyatukan suku-suku Mongol di usianya yang ke-20 tahun. Dengan kekuatan militernya, Genghis Khan menyerbu berbagai wilayah yang tidak mau tunduk pada kekuasaannya. Bukan hanya membantai banyak orang, Kaisar Mongol ini juga mengampuni nyawa banyak pasukan dan menjadikan mereka perisai untuk pertempuran berikutnya. Bayangkan, diperkirakan sekitar 20 hingga 60 juta orang tewas selama masa kekuasaannya dari tahun 1206 hingga tahun 1227. Yang kedua, Vlad the Impaler. Kalau Anda berpikir Dracula hanya ada dalam kisah-kisah horor, Anda salah. Di dunia nyata, tepatnya di Rumania, ada seorang raja bernama Vlad the Impaler yang mendapat julukan Dracula karena kebiasaan yang kejam saat membantai musuh-musuhnya. Berkuasa dari tahun 1431 hingga tahun 1477. Vlad Dracula seringkali menyiksa musuh-musuhnya dengan cara yang sangat sadis, seperti membakar hidup-hidup para musuh hingga menancapkan bor di kepala mereka. Dari sekian banyak metode pembunuhan sadis yang dia lakukan, penyulaan atau menusuk korban secara vertikal dengan kayu panjang menjadi metode favoritnya. Vlad Dracula meninggal pada tahun 1477 setelah membunuh sekitar 100.000 jiwa selama masa pemerintahannya. Nomor 3 adalah Adolf Hitler. Ya, kalau soal orang ini nih, bukan rahasia lagi lah. Jika selama masa pemerintahannya dari tahun 1933 sampai tahun 1945, Adolf Hitler sudah membunuh sekitar 6 juta kaum Yahudi di dalam kamp-kamp di seluruh wilayah jajahan Jerman, di mana mereka dipaksa bekerja sampai mati, kelaparan, kekurangan gizi, dan dieksekusi di dalam kamar gas beracun. Bukan hanya kaum Yahudi, diktator yang dikenal dengan julukan Paman Führer ini juga membunuh sekitar 5 juta rakyatnya sendiri yang terdiri dari kaum homoseksual, gypsy, seniman, penderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, hingga orang-orang yang tidak sempurna secara fisik. Kekuasaan Hitler berakhir pada tanggal 30 April 1945 saat ia memutuskan untuk bunuh diri di Führer Bunker di Berlin setelah kekalahan Jerman melawan sekutu dalam pertempuran Berlin. Yang keempat, Pol Pot. Mungkin sebagian dari Anda kurang mendengar tentang orang ini. Tetapi, berbanding terbalik dengan Hitler, yang kejahatannya kondang kemana-mana, nama Pol Pot mungkin masih terdengar langka di telinga kita. Terlahir dengan nama Salot Sar pada tahun 1925, Pol Pot adalah diktator komunis sekaligus pemimpin Partai Komunis Kamboja atau yang lebih dikenal dengan Khmer Merah. Sebenarnya, Pol Pot ini hanya berkuasa selama 4 tahun, dari 1975 sampai 1979. Tetapi, selama masa pemerintahannya yang singkat itu, Pol Pot melakukan genosida terhadap 2 juta rakyatnya sendiri, coba bayangkan. Mereka dipaksa bekerja dan disiksa sampai mati jika melakukan kesalahan. Diktator ini akhirnya digulingkan pada tahun 1979 dan meninggal pada tanggal 15 April 1998. Yang kelima, Joseph Stalin. Kalau Anda berpikir ada Adolf Hitler dari Jerman yang sudah begitu dianggap kejam,
Itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan orang ini nih, dengan Joseph Stalin. Korbannya mencapai 14-20 juta jiwa. Stalin resmi menggantikan Vladimir Lenin pada tahun 1924. Selama masa pemerintahannya, Stalin muncul dengan 5 Years Economic Plan dan menuntut industrialisasi dan kolektivisasi cepat. Stalin memaksa para petani untuk bekerja sama. Bagi mereka yang menentang, akan diambil tanahnya secara paksa dan dibunuh secara brutal. Selain membunuh para petani, Joseph Stalin juga mengangkut para penentangnya ke kamp yang dikenal dengan nama Gulag, di mana mereka akan dipaksa bekerja habis-habisan hingga mati di sana. Selain kerja paksa, Stalin juga melakukan Great Purge atau pembersihan besar-besaran pada tahun 1934 yang menyasar kaum intelektual, pegawai pemerintahan, dan angkatan bersenjata yang menentangnya. Joseph Stalin meninggal 5 Maret 1953 yang secara otomatis juga membuatnya lengser dari jabatannya sebagai pemimpin tertinggi Uni Soviet. Yang keenam, Ivan keempat. Untuk urusan korban jiwa, Ivan keempat yang merupakan Tsar Kekaisaran Rusia pertama di abad ke-16 mungkin kalah jauh dari Stalin. Tetapi jangan salah, kekejaman Ivan keempat ini selama masa jabatannya bisa dibilang 11-12 lah dengan apa yang dilakukan oleh Stalin. Oke lah, katakanlah Ivan keempat itu bisa menjadi alasan yang utama kenapa Rusia memiliki wilayah sepertiga dunia. Tetapi masalahnya, Pangeran Agung Moskow ini memiliki penyakit mental yang membuatnya jadi sangat paranoid, bahkan sama keluarganya sendiri. Sang pangeran diketahui memukuli menantu perempuannya yang sedang hamil dan membunuh putranya sendiri hanya karena marah. Tidak hanya sampai di situ, Ivan juga merupakan otak dari pembantaian Novgorod. Dia menyiksa sekitar 60.000 orang sampai mati. Yang ketujuh, Idi Amin Dada. Periode antara tahun 1971 hingga tahun 1979 menjadi periode terburuk bagi rakyat Uganda. Bagaimana tidak, mereka dipimpin oleh seorang presiden kejam bernama Idi Amin yang menduduki kursi presiden setelah mengkudeta pemerintahan terpilih. Sang presiden dikenal sebagai penjagal dari Uganda karena terus menyiksa dan membunuh lawan politik atau siapapun yang dianggap sebagai musuh. Selama masa pemerintahannya, sang presiden menyalahkan penduduk Asia atas masalah ekonomi di negaranya sebelum mengusir mereka semua keluar dari Uganda. Bukan hanya bersikap jahat pada orang Asia, Idi Amin juga diketahui telah membunuh sekitar 300.000 rakyatnya sendiri. Pemimpin yang baik semestinya bisa bersikap seperti seorang ayah yang melindungi rakyatnya dengan sepenuh hati, bukan malah menyiksa rakyatnya sampai mati seperti yang dilakukan oleh 7 pemimpin dunia paling kejam yang ada di dalam daftar ini. Oke, that's it. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di file-file berikutnya. Bye.